Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama saya Muhammad Syahrial sebagai moderator dan juga pemateri 2. Yang kedua ada Syifa Fauzia Faryani sebagai materi 4 dan juga notulen. Yang ketiga ada Alia Anzil Faris sebagai pemateri 1, dan yang keempat ada Nadia Saidul Karim sebagai pemateri 3. Kami akan menyampaikan materi mengenai sifat-sifat aljabar bilangan real. Selamat menyaksikan. Saya Alia Anzil Faris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama tentang sifat-sifat aljabar bilangan real atau aksioma lapangan pada bilangan real. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa bilangan real merupakan sekumpulan bilangan rasional dan irasional yang berkoresponden satu-satu dengan sebuah titik pada garis bilangan. Nah, adapun sifat-sifat aljabar bilangan real atau aksioma lapangan pada bilangan real merupakan sifat-sifat yang dipenuhi oleh himpunan bilangan real sebagai lapangan terhadap operasi biner. Operasi biner yang berlaku pada sifat-sifat aljabar bilangan real ini ada 2, yaitu penjumlahan dan perkalian. Nah, aksioma ini merupakan suatu sifat yang tidak bisa kita buktikan, tetapi harus kita percaya gitu, harus kita impose, harus kita aplikasikan ke dalam bilangan real. Dan nantinya sifat-sifat ini bisa kita gunakan untuk dasar atau acuan dalam melakukan pembuktian teorema. Baik, masuk ke sifat-sifatnya. Di sini ada A1, A2, A3, A4. A di sini merupakan tanda dari operasi penjumlahan. A1, sifat komutatif. A plus B itu akan sama dengan B plus A apabila A dan B merupakan elemen dari bilangan real. A2, sifat asosiatif. A plus B plus C itu akan sama dengan A plus B plus C, di mana A, B, dan C merupakan elemen dari bilangan real. A3 merupakan elemen identitas atau eksistensi unsur nol, di mana ada unsur 0 yang merupakan elemen dari bilangan real. Sehingga 0 plus A sama dengan A, dan A plus 0 sama dengan A. Dan A-nya itu merupakan elemen dari bilangan real. Jadi, elemen identitas itu merupakan elemen yang jika dioperasikan dengan elemen tersebut maka akan menghasilkan dirinya sendiri. A dijumlahkan dengan 0 maka akan menghasilkan A-nya sendiri, seperti itu. A4, inverse penjumlahan atau eksistensi unsur lawan. Di sini inverse dari A-nya merupakan negatif A, di mana A jika dijumlahkan dengan negatif A itu akan menghasilkan elemen identitas atau 0. Seperti itu. Lanjut ke sifat M1. M ini merupakan tanda untuk operasi perkalian. M1 merupakan sifat komutatif perkalian. A dikali B akan sama dengan B dikali A, di mana A dan B-nya merupakan elemen dari bilangan real. Yang kedua, M2, sifat asosiatif. A dikali B dikali C akan sama dengan A dikali B dikali C.
di mana A, B, dan C merupakan elemen dari bilangan real. M3 sama ya, unsur identitas. Tapi di sini bedanya eksistensinya unsur satuan. Jadi, berapa jika dioperasikan atau dikalikan dengan A itu akan menghasilkan dirinya sendiri, akan menghasilkan A. Jadi kita tahu jawabannya 1, maka 1 merupakan elemen identitas dari operasi perkalian. Yang terakhir, M4 untuk sifat operasi perkalian, yaitu inverse perkalian atau eksistensi unsur lawan. Untuk setiap A tidak sama dengan 0 elemen bilangan real, ada 1/A elemen bilangan real. Sedemikian sehingga A dikalikan dengan 1/A itu akan menghasilkan 1. Begitu juga 1/A dikalikan dengan A itu akan menghasilkan 1. Di mana 1 ini merupakan elemen identitas dari operasi perkalian. Selanjutnya, sifat distribusi operasi perkalian terhadap operasi penjumlahan. A dikali B plus C itu sama dengan A dikali B plus A dikali C, dan B plus C dikali A itu sama dengan B dikali A plus C dikali A. Untuk semua A, B, dan C ini merupakan elemen dari bilangan real. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pembuktian bahwa unsur 0 dan unsur 1 tunggal. Unsur 0 pada sifat A3 dan unsur 1 pada sifat M3. Unsur negatif pada A4 dan unsur balikan pada M4 adalah tunggal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan cara sebagai berikut. Misalkan terdapat dua unsur 0, yaitu X1 dan X2. Maka X1 plus A sama dengan A, dan X2 ditambah A sama dengan A. Untuk semua A di R, akan dibuktikan bahwa X1 sama dengan X2. Karena X1, X2 di R dan memenuhi X1 plus A sama dengan A, sama dengan X2 plus A, atau X1 tambah A sama dengan X2 plus A. Selanjutnya, dengan menambahkan pada kedua ruas dengan min A, akan kita dapatkan X1 plus A ditambah buka kurung min A sama dengan X2 ditambah A ditambah buka kurung min A. Jadi di kedua ruas ditambahkan negatif A. Berdasarkan sifat A4 dan A3, maka X1 sama dengan X2. Dengan cara yang sama akan kita dapatkan bahwa unsur satuan itu tunggal. Jadi X1 tambah A sama dengan A
itu merupakan contoh. Baik, materi selanjutnya yaitu pembuktian teorema menggunakan aksioma lapangan akan dijelaskan oleh saya, Nadia Sedatul Karim. Ya, pernyataan yang pertama yaitu jika X A di R sedemikian sehingga X plus A sama dengan A, maka X sama dengan 0. Yang kedua yaitu jika U B di R dan B tidak sama dengan 0 sedemikian sehingga U dikali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Pembuktian yang pertama yaitu karena A di R, maka berdasarkan sifat A4 ada unsur negatif A di R sedemikian sehingga A ditambah negatif A sama dengan 0. Maka pernyataan yang pertama, maka jika kita tambahkan unsur negatif A di kedua ruas, maka akan yang sebelumnya X plus A sama dengan A akan berubah menjadi X plus A plus negatif A sama dengan A plus negatif A sama dengan 0. Dan berdasarkan sifat A2, A4, dan A3 kita dapat peroleh X plus 0. Kenapa 0? Karena A ditambah negatif A itu habis atau 0 sama dengan 0. Kenapa 0 juga? Karena A ditambah negatif A itu 0. Jadi X sama dengan 0. Dari penjelasan tersebut dapat dibuktikan bahwa jika X A di R sedemikian sehingga X plus A sama dengan A, maka X sama dengan 0 menggunakan sifat-sifat dari aksioma lapangan. Yang kedua yaitu karena B di R dan B tidak sama dengan 0, maka berdasarkan sifat M4 ada unsur 1 per B di R sedemikian sehingga B dikali 1 per B sama dengan 1. Dan berdasarkan yang awalnya U dikali B sama dengan pernyataan U kali B sama dengan B, kita tambahkan unsur 1 per B di kedua ruas menjadi U dikali B dikali 1 per B sama dengan B dikali 1 per B sama dengan 1. Dan berdasarkan sifat M2, M4, dan M3 kita juga dapat peroleh U dikali 1. Kenapa 1? Karena di sini kita bisa coret atau habis ya B per B nya. B dibagi B kan habis atau 1 ya. Jadi U dikali 1 akan sama dengan 1. Kenapa 1? Karena B dibagi B itu bisa dicoret atau habis atau 1 ya. Jadi U kali 1 sama dengan 1. Atau bisa disederhanakan menjadi U sama dengan 1. Nah, berdasarkan pembuktian tersebut yang menggunakan sifat-sifat dari aksioma lapangan, teorema yang pernyataan kedua dapat dibuktikan bahwa jika U, B di R, dan B tidak sama dengan 0 sehingga U kali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Itu terbukti. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang keliru tentang penjelasan dari saya atau salah dalam pengucapan, mohon maaf. Nah, selanjutnya saya akan menyambung materi dari saudari Nadia Saidatul Karim, yaitu tentang teorema 1.2. Nah, teorema ini, jika B, A di bilangan real sedemikian sehingga B plus A sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A, karena A-nya itu pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Terus, jika A, B di bilangan real dan A tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga A dikali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Buktinya, karena A di bilangan real, maka berdasarkan A4 yang awal itu, saya sebutkan dulu, untuk setiap A elemen bilangan real, ada negatif A elemen bilangan real. Nah, maka
A ditambah negatif A itu sama dengan negatif A ditambah A. Nah, pada aturan A4 itu kita aplikasikan ke teorema 1.2, yaitu A-nya kita rubah menjadi B plus A. Nah, maka B plus A ditambah negatif A sama dengan 0 ditambah negatif A. Nah, kenapa 0? Karena B tambah A sama dengan 0. Nah, lihat lagi pada teorema yang awal. Jika BA di bilangan real sedemikian sehingga B tambah A sama dengan 0. Itu karena 0 itu dari B tambah A. 0 ditambah negatif A menjadi negatif A. Nah, itu berdasarkan dari A4. Nah, jika berdasarkan sifat yang A2, A3, A4 itu diperoleh kebalikan dari yang tadi, yang sebelumnya, alias berlaku sifat asosiatif penjumlahan. Nah, B ditambah dalam kurung A ditambah negatif A. Nah, ini yang dioperasikannya itu yang A ditambah negatif A. Jadi, hasilnya B ditambah 0 sama dengan negatif A. Nah, yang B-nya tetap. Nah, 0-nya itu dari A ditambah negatif A, yang dioperasikannya yang itu. Jadi, B tambah 0. Loh, kok hasilnya negatif A sih? Kenapa enggak B? Karena kita balik lagi ke teorema yang awal tuh. Maka B sama dengan negatif A gitu. Jadi sama aja. B karena B sama dengan negatif A. Nah, lanjut. Yang karena A di bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berdasarkan sifat F4. Nah, saya sebutkan kembali aturan F4. Untuk setiap A tidak sama dengan 0 elemen bilangan real, ada 1 per A elemen bilangan real, sehingga A dikali 1 per A itu sama dengan 1 per A dikali A, atau sama dengan 1, karena A nya bisa dicoret tuh. Nah, kan ada unsur 1 per A tuh, jadi A dikali 1 per A itu kan 1 dalam aturan F4. Jadi kita aplikasikan pada teorema ini, B dikali A. Nah, A nya itu kita rubah menjadi B kali A dikali 1 per A, maka sama dengan 1 dikali 1 per A, atau sama dengan 1 per A. Dan berdasarkan sifat M2, M3, M4 kita peroleh, kita berlaku sifat asosiatif perkalian. Nah, jadi ini yang dioperasikannya itu, maaf. Jadi yang sebelumnya tuh yang yang dioperasikannya itu kan B kali A, sedangkan yang ini kita balikan menjadi A kali 1 per A, itu yang dioperasikannya. B kali A kali 1 per A, maka hasilnya menjadi B kali 1 sama dengan 1 per A. Kenapa kok hasilnya jadi 1? Karena kita melihat pada aturan M4. M4 itu kan A dikali 1 per A itu kan 1, maka B-nya tetap, terus hasil dari A kali 1 per A itu 1. Nah, B kali 1, loh kok 1 per A sih? Karena kita balik lagi pada teorema yang awal. Jika AB di bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan setengah A. Nah, itu alias sama aja. B kali 1, B. Kenapa nggak B gitu? Padahal kan bisa juga, tapi kita berhubung pada teorema, jadi kita tulisnya 1 per A gitu. Jadi walau B juga sama, jadi 1 per A itu sama dengan B, dan B itu adalah 1 per A gitu. Selanjutnya teorema 1.3. Misalkan A, B elemen R, maka persamaan A tambah X sama dengan B mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu X sama dengan buka kurung negatif A tutup kurung ditambah B. Buktinya akan ditujukan bahwa
A plus X sama dengan B mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu X sama dengan buka kurung min A ditambah B, dengan menambahkan pada kedua ruasnya, dan dengan menggunakan aksioma lapangan R akan kita dapatkan hasilnya min A atau buka kurung negatif A tutup kurung ditambah A ditambah X sama dengan buka kurung negatif A tutup kurung ditambah B, atau negatif A ditambah A ditambah X sama dengan buka kurung negatif A tutup kurung ditambah B. Jadi X sama dengan negatif A ditambah B. Jadi dalam permasalahan kali ini, persamaan A plus X sama dengan B itu di kedua ruas kita menambahkan negatif A. Dan hasilnya adalah X sama dengan negatif A ditambah B. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak, menonton dan juga mencatat apa yang kami telah sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.